Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bakteri, bagian kedua. Eubacteria dikenal sebagai bakteri sejati atau bakteri sesungguhnya. Eubacteria dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Proteobacteria, bakteri gram positif, Spirochetes, Chlamydias, dan Cyanobacteria. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Proteobacteria. Proteobacteria dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu Proteobacteria alpha, Proteobacteria beta, Proteobacteria gamma, Proteobacteria delta, dan Proteobacteria epsilon. Klasifikasi Eubacteria Proteobacteria. Yang pertama, Proteobacteria alpha. Proteobacteria alpha dijumpai hidup bersimbiosis dengan tumbuhan. Misalnya bakteri Rhizobium yang hidup dalam bintil akar kacang-kacangan. Bakteri ini dapat mengikat nitrogen dari udara yang akan digunakan untuk membentuk protein oleh tumbuhan inang. Selanjutnya, Proteobacteria beta. Contohnya Nitrosomonas. Bakteri tanah ini berperan penting dalam daur nitrogen di alam. Nitrosomonas mengubah amonium menjadi nitrit. Selanjutnya, Proteobacteria gamma. Contoh bakteri Proteobacteria gamma ini adalah bakteri sulfur seperti Thiomargarita namibiensis yang memperoleh energi dengan mengoksidasi hidrogen sulfur dan menghasilkan sulfur sebagai produk limbah. Beberapa Proteobacteria gamma heterotrofik bersifat patogen, misalnya Legionella penyebab penyakit Legiun, Salmonella penyebab keracunan makanan, dan Vibrio cholera penyebab kolera. Contoh lain yaitu Escherichia coli yang umum ditemukan dalam tinja manusia atau mamalia lainnya dan biasanya tidak patogen. Proteobacteria delta. Contoh kelompok ini adalah Myxobacteria dan Bdellovibrio, suatu jenis bakteri yang menyerang bakteri lain. Proteobacteria epsilon. Sebagian besar spesies dalam kelompok ini bersifat patogen bagi manusia atau hewan. Contohnya Campylobacter, penyebab keracunan darah dan radang usus, dan Helicobacter pylori, penyebab sakit MAH. Kita sudah mengenal beberapa kelompok dalam klasifikasi Eubacteria, salah satunya Proteobacteria. Kini kita akan membahas kelompok lainnya. Chlamydias. Chlamydias merupakan kelompok bakteri yang berukuran paling kecil 0,2 hingga 1,5 mikrometer. Chlamydias hanya dapat hidup sebagai parasit dalam sel-sel makhluk hidup. Contoh Chlamydias yaitu Chlamydias trachomatis yang dapat mengakibatkan kebutaan. Selanjutnya, Spirochetes. Spirochetes berbentuk spiral dengan panjang 5 hingga 250 mikrometer. Spirochetes merupakan bakteri gram negatif dan bersifat kemoheterotrof. Spirochetes ini hidup bebas dan sebagai parasit dalam tubuh manusia dan hewan. Contoh Spirochetes yaitu Treponema pallidum yang mengakibatkan penyakit sifilis, dan Borrelia burgdorferi, penyebab penyakit Lyme atau Lyme disease. Penyakit Lyme adalah jenis penyakit menular pada manusia dan hewan dengan perantara atau vektor kutu Ixodes scapularis. Penyakit ini diberi nama Lyme dari kata Old Lyme, suatu kota
di Connecticut, USA. Tempat pertama kali kasus ini ditemukan. Kutu Ixodes scopularis umumnya menghisap darah burung, hewan peliharaan, hewan liar, dan juga manusia. Selanjutnya Cyanobacteria. Cyanobacteria dahulu dikenal dengan nama ganggang hijau biru atau blue-green alga. Cyanobacteria ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Cyanobacteria mempunyai pigmen klorofil, karotin, dan pigmen tambahan lainnya. Pigmen tambahan berupa ficocyanin atau pigmen biru dan phycoerythrin atau pigmen merah. Pigmen-pigmen tersebut mengakibatkan warna cyanobacteria beraneka ragam. Contoh cyanobacteria yaitu Anabaena mengakibatkan air sawah berwarna hijau dan Oscillatoria rubescens mengakibatkan laut merah di timur tengah berwarna merah. Dan terakhir bakteri gram positif. Anggota bakteri gram positif ada yang dapat berfotosintesis dan ada yang bersifat kemoheterotrof. Bakteri ini dapat membentuk endospora ketika keadaan lingkungan kurang menguntungkan. Contoh bakteri gram positif yaitu Clostridium botulinum, Bacillus anthracis, Staphylococcus, Streptococcus, dan Streptomyces. Mengelompokkan organisme berdasarkan sumber nutrisi. Berikut ini merupakan skema pembagian pengelompokan berdasarkan sumber nutrisi dari seluruh organisme yang ada di bumi. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan sumber energinya. Apakah sumber energinya zat kimia atau sumber energinya cahaya? Apabila sumber energinya zat kimia, maka termasuk kelompok kemotrof. Pada kelompok kemotrof, dibagi kembali berdasarkan sumber karbonnya. Ada sumber karbon berasal dari senyawa organik atau senyawa anorganik. Apabila sumber karbon berasal dari senyawa organik, maka dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kemoheterotrof. Pada kelompok kemoheterotrof, terbagi lagi berdasarkan penerima elektron terakhirnya, apakah oksigen atau senyawa organik yang lainnya. Apabila penerima elektron terakhirnya berupa oksigen, maka kelompok ini adalah semua jenis hewan, kebanyakan jenis jamur, protozoa, dan kelompok bakteri. Apabila penerima elektron terakhirnya adalah senyawa organik atau anorganik, maka akan dikelompokkan ke dalam jenis makhluk hidup fermentatif, contohnya Streptococcus, dan makhluk hidup dengan rantai transport elektron, contohnya Clostridium. Apabila sumber karbon berasal dari senyawa anorganik, maka akan dikelompokkan ke dalam kelompok kemoautotrof. Contohnya seperti bakteri pengoksidasi hidrogen, pengoksidasi sulfur, pengoksidasi besi, pengoksidasi nitrogen, dan pengoksidasi karbon monoksida. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari bakteri pengoksidasi kemoautotrof. Contohnya Nitrosomonas yang mampu mengubah amonia menjadi nitrit, Nitrobacter yang mampu mengubah ion nitrit menjadi ion nitrat, Thiobacillus yang mampu mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfat, Gallionella dan Hydrogenobacter mampu mengoksidasi hidrogen menjadi air. Kelompok fototrof ini juga dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sumber karbonnya. Apabila sumber karbon yang digunakan adalah senyawa organik, maka kelompok ini masuk golongan fotoheterotrof, yaitu ada kelompok bakteri hijau non-sulfur dan bakteri ungu non-sulfur. Apabila sumber karbon yang digunakan adalah senyawa anorganik atau fotoautotrof, maka akan dikelompokkan lagi berdasarkan penggunaan air untuk mereduksi karbon dioksida. Apabila kelompok jenis ini menggunakan air untuk mereduksi karbon dioksida, maka kelompok ini akan masuk golongan fotosintetik oksigenik.
seperti halnya kelompok tumbuhan, ganggang, dan cyanobacteria. Apabila tidak menggunakan air untuk mereduksi karbon dioksida, maka akan masuk kelompok bakteri fotosintetik anoksigenik, seperti bakteri hijau dan bakteri ungu. Bakteri hijau ini mengandung pigmen bakterioklorofil dan bakteriovirion. Karenanya bakteri ini berwarna hijau. Sedangkan bakteri ungu mengandung bakteriopurpurin. Sehingga komponen-komponen inilah yang digunakan bakteri tersebut untuk melangsungkan fotosintesis anoksigenik. Pada umumnya bakteri heterotrof bersifat parasit atau saprofit. Contoh bakteri heterotrof yang bersifat parasit adalah Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan contoh bakteri heterotrof yang bersifat saprofit adalah Escherichia coli. Hampir semua kelompok terdapat makhluk hidup jenis bakteri di dalamnya. Sehingga kita tahu bahwa bakteri di dunia ini ada sangat banyak sekali. Sehingga perlu dilakukan klasifikasi atau pengelompokan untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya terbagi menjadi dua, yaitu kelompok bakteri aerob atau bakteri yang memerlukan oksigen untuk memperoleh energi, dan bakteri anaerob atau bakteri yang tidak memerlukan oksigen untuk memperoleh energinya. Apabila bakteri-bakteri tersebut dibiarkan pada media pembiakan, maka akan menunjukkan posisi pertumbuhan koloni yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan oksigennya. Bakteri obligat aerob. Bakteri ini benar-benar memerlukan oksigen untuk memperoleh energinya. Apabila tidak tersedia oksigen, maka bakteri ini akan mati. Sehingga pertumbuhan koloni pada media pembiakan tampak pada posisi di bagian permukaan media. Selanjutnya kelompok bakteri anaerob fakultatif. Adapun bakteri anaerob fakultatif dapat hidup jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Tapi sejatinya bakteri ini tidak memerlukan oksigen untuk memperoleh energinya. Bakteri ini memperoleh energi dari perombakan senyawa organik melalui fermentasi. Misalnya pada bakteri Lactobacillus dan Escherichia coli. Mikroaerofilik. Kelompok bakteri jenis ini memerlukan oksigen untuk memperoleh energinya, namun dengan kadar yang sangat sedikit, hampir mendekati anaerob fakultatif. Oleh karena itu, posisi perkembangan koloni pada media pembiakan hampir berada di posisi permukaan media, namun tidak tersebar ke bagian bawah media seperti halnya anaerob fakultatif. Anaerob obligat. Bakteri jenis ini hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen. Namun, ketika oksigen hadir, maka bakteri ini akan mati. Sehingga, posisi perkembangan koloni bakteri ini ada di dasar media perkembangan. Contoh bakteri jenis ini adalah Clostridium botulinum atau Micrococcus denitrificans. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan banyak dimanfaatkan manusia dalam membuat makanan atau obat-obatan. Berikut ini merupakan bakteri-bakteri yang menguntungkan. Yang pertama di bidang industri makanan. Ada Lactobacillus casei yang berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Ada Acetobacter silenium yang berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Yang ketiga ada Streptococcus lactis untuk pembuatan keju dan mentega. Ada Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt. Ada Spirulina untuk pembuatan PST atau protein sel tunggal. Selanjutnya pada industri obat dan vitamin. Ada Streptomyces aureofaciens untuk pembuatan antibiotik aureomycin. Ada Streptomyces griseus untuk pembuatan antibiotik streptomycin. Ada Streptomyces venezuela untuk pembuatan antibiotik chloromycin.
Streptomyces erythematosus untuk pembuatan antibiotik tetracycline. Ada Pseudomonas denitrificans untuk pembuatan vitamin B12. Bacillus brevis untuk pembuatan antibiotik pyritroxine. Bacillus subtilis untuk pembuatan antibiotik bacitracin. Dan yang terakhir Bacillus polymixa untuk pembuatan antibiotik polymyxin. Selanjutnya peranan bakteri di bidang lainnya. Ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter yang membantu pembentukan nitrat di dalam tanah. Ada Azotobacter, Clostridium pasteriano, Rhodospirillum rubrum yang mampu mengikat nitrogen bebas di udara, sementara Rhizobium leguminosarium membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan Leguminose atau kacang-kacangan. Escherichia coli membantu pembusukan sisa makanan di usus besar, membantu pembentukan vitamin K, serta dalam keadaan tertentu dapat mengubah asam semut menjadi karbon dioksida dan air. Methanobacterium ruminatum dapat mengurai asam cuka menjadi metana dan karbon dioksida. Clostridium acetobutylicum dapat menghasilkan aseton dan butanol. Methanobacterium dapat membusukkan sampah daun dan kotoran hewan sehingga menghasilkan metana atau biogas. Bakteri yang menyebabkan penyakit. Bakteri dianggap merugikan karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, bakteri dianggap merugikan karena menjadi penyebab kerusakan makanan. Berikut ini beberapa contoh bakteri yang menyebabkan penyakit. Ada Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Ada Mycobacterium lepra yang menyebabkan penyakit lepra. Ada Shigella dysenteria menyebabkan penyakit disenteri. Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tifoid. Rickettsia yang menyebabkan penyakit tifus. Pasteurella pestis yang menyebabkan penyakit pes. Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis. Neisseria gonorrhea yang menyebabkan penyakit gonorea. Bordetella pertussis yang menyebabkan batuk pertussis atau batuk rejan. Leptospira yang menyebabkan penyakit leptospirosis, dan lain sebagainya. Bakteri yang merusak makanan. Beberapa bakteri terbukti merusak makanan, sehingga makanan tersebut tidak layak dikonsumsi lagi. Contoh bakteri yang merusak makanan sebagai berikut. Clostridium botulinum yang merusak makanan yang dikalengkan. Pseudomonas cucuvenenans yang mampu merusak tempe pongprek. Glyconostoc mesenteroides yang mampu merusak makanan sehingga makanan menjadi basi. Enterobacter aerogenes yang mampu merusak air susu sehingga air susu berubah menjadi berlendir. Dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, manusia berusaha mengatasi atau paling tidak mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bakteri yang merugikan. Untuk mencegah bakteri yang merusak makanan, manusia melakukan pengawetan makanan. Sementara itu, untuk mencegah bakteri yang menimbulkan penyakit, manusia menggunakan cara imunisasi serta menjaga kebersihan dan kesehatan. Cara mengatasi bakteri yang merugikan. Untuk pengawetan makanan. Tujuan utama pengawetan makanan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Jika pertumbuhan bakteri dapat dihambat, makanan dapat bertahan lama. Berikut ini beberapa cara pengawetan makanan yang banyak dijumpai sebagai berikut.
Pengawetan dengan bahan kimia, misalnya penambahan asam benzoat. Pengasinan, misalnya pada ikan asin. Pemberian gula, misalnya pada dodol. Pengasaman, misalnya pada acar. Pengeringan, misalnya daging atau ikan. Pendinginan, misalnya pada buah, daging, dan ikan. Pasteurisasi, misalnya pada air susu. Dan penyinaran dengan sinar radioaktif. Pasteurisasi sendiri adalah pemanasan bahan makanan pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dingin, bahan makanan dapat dipanaskan lagi beberapa kali pada suhu dan waktu yang sama. Pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh bakteri yang merugikan, tetapi tidak membunuh bakteri yang menguntungkan. Sebagai contoh pasteurisasi air susu yang bertujuan mematikan bakteri patogen, seperti Salmonella dan Mycobacterium. Selain itu, pasteurisasi ini juga berguna untuk mempertahankan rasa dan aroma khas susu. Selain cara-cara di atas, beberapa orang menambahkan zat kimia tertentu sebagai pengawet makanan, seperti formalin dan boraks. Penggunaan kedua zat kimia tersebut dilarang karena dapat merugikan kesehatan. Selanjutnya, cara imunisasi. Imunisasi merupakan cara untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Salah satu cara imunisasi dengan melakukan vaksinasi, yaitu dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin dalam tubuh akan mendorong terbentuknya antibodi dalam darah. Apabila suatu saat tubuh diserang oleh jenis mikroorganisme yang sama dengan yang terkandung dalam vaksin, antibodi tubuh akan melawannya. Dengan demikian, orang yang sudah divaksin akan kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme sejenis. Beberapa jenis vaksin dan manfaatnya adalah sebagai berikut. BCG, Bacillus calmette-guerin, untuk mencegah TBC atau tuberkulosis. DPT, difteri pertussis tetanus, untuk mencegah difteri, batuk kerajaan atau pertusis, dan tetanus. BCD, tifus kolera disentri, untuk mencegah tifus, kolera, dan disentri. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain menggunakan cara imunisasi, pencegahan terhadap pengaruh bakteri patogen dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tempat-tempat kotor merupakan tempat yang disenangi bakteri patogen. Maka dari itu, upaya menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Beberapa usaha untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan badan dengan mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, membersihkan lingkungan dari sampah dan kotoran, mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, menjaga keseimbangan waktu untuk melakukan kegiatan, olahraga, dan beristirahat. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.